Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Khairunisa dari kelas 3D dengan NIM 111240319. Hari ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan 2 Hukum Internasional yang membahas mengenai istilah-istilah hukum internasional, terus ada perbedaannya juga, terus ada sifat, dan yang terakhir ada perwujudan dari hukum internasional itu sendiri. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu istilah-istilah pada hukum internasional. Istilahnya itu sebetulnya ada cukup banyak, namun di sini saya hanya memaparkan beberapa saja, yaitu ada the law of nation, ada the law among nation, ada interstate law, dan ada public international law, serta ada yang namanya transnational law. Nah, public international law ini itu sering disandingkan dengan hukum internasional yang ada pada saat ini karena dianggap paling populer. Lanjut, kita masuk ke perbedaan-perbedaan antara private international law, public international law, dan transnational law. Nah, private international law itu menurut Mokhtar Kusumaatmadja, pengertiannya adalah keseluruhan kaidah yang mengatur mengenai hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan kalau public international law itu menurut Mokhtar Kusumaatmadja yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Contohnya itu kayak hukum perang, atau hukum mengenai pekerja imigran, terus juga mengenai hak asasi manusia dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke istilah terakhir yang cukup populer juga nih teman-teman, yaitu istilah hukum transnasional atau transnational law. Nah, istilah ini itu banyak digunain sama pakar-pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Gitu. Jadi, hukum transnasional ini itu adalah hukum yang menggabungkan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional juga, gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak misalnya ada sebuah perwakilan asing yang menyewa rumah milik penduduk setempat untuk membuat kantor atau kediaman duta besar. Itu kan suatu perjanjian perdata yang digunakan untuk publik kan, teman-teman. Nah, itu salah satu contoh dari transnational law itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sifat hukum internasional. Nah, sebetulnya di sini itu ada yang namanya sifat koordinatif dan sifat subordinatif. Nah, subordinatif itu adalah sifat yang dimiliki oleh hukum nasional. Nah, sifat subordinatif ini itu adalah adanya hubungan tinggi rendah antara yang diperintah yaitu rakyat dan yang memerintah yaitu penguasa atau pemerintah. Jadi subordinatif ini itu kayak ibaratnya ya suka nggak suka seorang warga itu harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan hukum internasional. Hubungan internasional ini itu diatur oleh hukum internasional yang dilandasi oleh persamaan kedudukan antara masyarakat bangsa-bangsa. Jadi itu yang dinamakan koordinatif, di mana tidak adanya tinggi rendah antara yang diperintah dan yang memerintah. Jadi dilandasi karena kesamaan kedudukan. Karena pada dasarnya itu yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada perwujudan dari hukum internasional, yaitu ada bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Nah, bilateral itu adalah hubungan antara dua negara yang saling menguntungkan, sedangkan kalau trilateral adalah hubungan antara 3 negara yang saling menguntungkan. Terus kalau regional itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di satu kawasan, kayak contohnya ASEAN, itu mereka bekerjasama di satu regional gitu. Terus kalau multilateral itu kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan ekonomi suatu negara itu tersebut. Cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan 2 ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.